sini nanamnya di bawah akar dan sini dipotong saja seperti ini. Yang di daun sini ada bungkel ini harus masuk ke media tanam. Oke, selamat datang di Taman Cikal Abadi Channel. Kali ini saya akan menjelaskan Philodrogon dengan cacah batang. Jadi dicacah pendek-pendek, batang tengahnya itu bisa cepat hidup, bisa jadi banyak. Jadi untuk tanaman ini mudah sekali diperbanyak, dipotong ujungnya juga bisa ya. Dan yang dicacah batang tengah hasilnya seperti ini, nanti saya bongkar dan akan saya praktekkan bagaimana cara memotongnya ya. Jadi ini yang dari ujungnya seperti ini hasilnya sudah jadi seperti ini, dan ini yang batang tengah. Mungkin saya jelaskan dulu ini hasilnya, bisa saya bongkar dulu apakah berhasil. Yang sebenarnya pasti berhasil, namun bila mana kita tidak dibongkar itu tidak tahu seperti apa hasilnya. Ini kira-kira seperti ini. Jadi seperti apa cara perbanyaknya? Ini seperti ini. Jadi ini adalah dari batang tengah, jadi bisa hidup, sudah keluar akar seperti ini. Dan langsung ini juga satu lagi saya bongkar buat contoh apakah bisa hidup dari batang tengah. Jadi seperti ini kita cacah pendek-pendek ya. Jadi ini hidup, sudah numbuh anakan-anakan seperti ini. Ini sudah hidup. Jadi bisa kita cacah pendek-pendek ya, jadi bisa hidup. Ini dicacah batang dari tengah, jadi sudah semi seperti ini. Nanti jatuhnya seminya seperti ini. Ini dari batang tengahnya. Jadi batang tengah ini bisa numbuh seperti ini, dan ini juga bisa dipisahkan, nanti dipotong, ditanam lagi, dan ini masih hidup lagi. Jadi yang akan saya praktekkan di sini bagaimana cara cacah batang untuk Philodrogon ini. Jadi bisa disetek ujungnya dan juga bisa disetek pada batang tengahnya. Jadi bahkan satu ros saja itu bisa hidup seperti ini, tanpa daun bisa hidup ya. Ini yang sudah jadi, dan kita praktekkan di sini ya cara seteknya. Jadi pendek-pendek saja. Ini media tanamnya biasa, tanah merah sekam campuri pupuk kandang. Ini yang khususnya saya menjelaskan untuk setek, yaitu di pada batangnya, jadi setek pendek. Kalau yang ujungnya seperti ini, dan ini akan saya praktekkan ya. Kita mencari tanaman yang sudah panjang, seperti ini. Contohnya seperti ini, kita potong, dipotong saja. Oke, seperti ini langsung kita potong-potong dulu. Dan ini induknya nanti akan cabang lagi. Jadi cara perbanyaknya seperti ini, kita potong per satu daun. Jadi yang akan saya praktekkan di sini per satu daun seperti ini. Cara perbanyaknya dari motongnya di bawah daun. Jadi mudah sekali cara perbanyak, yaitu batang Philo ini, dan ujungnya juga bisa hidup. Namun kalau ujungnya jangan terlalu ujung banget, karena bila mana terlalu ujung banget ini nanti akan busuk. Jadi untuk ujungnya mencari batang yang sudah keras, agak panjang bila mana ujungnya. Bila mana di bawah itu bisa pendek, kita ambil lagi di sini, sudah kita potong. Jadi bisa pendek seperti ini per satu daun. Tuh. Ini seperti ini kita perbanyaknya. Jadi tuh kita bisa berhasil. Jadi satu pohon itu bisa jadi banyak sekali. Dan ini panjang karena ujungnya, bila mana ujungnya itu harus panjang. Nggak bisa dengan setek pendek. Tapi bila mana yang di tengah itu agak pendek, satu daun, ada rosnya seperti ini, ada batangnya, itu bisa hidup. Dan yang di sini saya jelaskan, yaitu yang utamanya itu yang batang tengahnya dicacah per satu daun itu bisa hidup. Di video saya cara perbanyak juga sudah ada, dan ini sudah berhasil. Dan setelah sudah berhasil, mungkin saya jelas lagi yang sudah berhasil seperti ini numbuh.
itu baru dipisahkan satu persatu. Ini udah numbuh seperti ini, jadi pendek aja, satu daun bisa tumbuh. Itu untuk pilo ini tanpa batang seperti ini, jadi ini tanpa batang saja, tanpa daun aja, ini numbuh seperti ini tandanya. Jadi pendek saja, per satu ros ada daunnya itu bisa hidup. Dan di sini saya praktekkan bahwa dikumpulkan dulu dalam satu polybag ya. Satu polybag ini muatnya banyak sekali, nanti setelah sudah hidup baru dipisahkan. Ya, ini dimasukkan seperti ini cara steknya. Jadi bisa banyak muatnya. Kita harus efisien tempat bagi yang mau produksi untuk tanaman hias Philo Dragon ini. Nanti setelah sudah hidup itu baru dipisahkan ke pot masing-masing, jadi biar subur. Ini seperti ini, dan nanti ujungnya juga akan saya tanam. Bagaimana cara tanamnya untuk memperbanyak. Dan tanaman ini tanaman merambat, bila mana tidak dipotong tanaman ini akan merambat seperti ini. Jadi kita mudah sekali cara perbanyaknya untuk Philo Dragon ini. Jadi batangnya yang sudah keras, yang bisa pendek dipastikan batang yang dipotong yang sudah keras. Jadi jangan yang atasnya, yang ujungnya itu akan busuk. Bahkan ini tanpa daun saja itu bisa hidup. Ini kita siapkan tali rapia jadi biar agak rapi. Ini pendek seperti ini, satu daun kita tanam jadi satu. Nanti setelah sudah hidup itu baru dipisahkan, jadi ada tandanya hidup, udah ada semi. Ini baru kita ikat ya, diikat seperti ini, jadi biar kelihatan rapi. Dan nanti setelah sudah hidup nanti ada tandanya, ada semi-semi baru. Oke, seperti ini. Kalau sudah hidup itu ada tandanya, ada semi baru, ada tanda seperti ini. Ini tandanya hidup seperti ini, jadi numbuh. Ini udah hidup, dipisahkan, nanti ini akan besar dan banyak cabang. Ini dari bonggol bawahnya. Dan tanaman ini masih bagus juga untuk di panas 50% itu akan kekar. Dan di sini yang ujungnya, kalau ujungnya steknya setidak-tidaknya 3 daun. Untuk ujungnya itu 3 daun karena batangnya masih muda. Maka kalau pendek-pendek bisa terjadi busuk. Ini kita satukan dulu jadi satu, nanti setelah hidup bisa dipisahkan. Jadi dalam satu polybag itu harus banyak. Dan di sini nanamnya di bawah akar, dan sini dipotong saja seperti ini. Yang di daun sini ada bonggol, ini harus masuk ke media tanam. Ini seperti ini cara perbanyak, yaitu Philo Dragon untuk bagi penggemar tanaman hias yang mau produksi jadi dengan cepat untuk penanaman ini. Dan nanti saya kasih cara tanamnya juga seperti ini. Ini yang dari ujung serta dari tengahnya. Dan ini kita pastikan berhasil karena di video saya juga sudah ada cara berbanyak. Dan di sini saya tunjukkan juga hasilnya, ini sudah pada hidup semua. Oke, seperti ini. Setelah sudah hidup seperti ini bisa diperbesar potnya. Kita tanam di sini. Kita perbesar seperti ini, bisa dipisahkan satu persatu. Dan bila mana biar rimbun ini harus dicabang karena tanaman ini merambat. Tanaman ini bisa merambat bila mana tidak dipotong dan disiram cukup 1 kali sehari. Bila mana ada penyakitnya juga bisa diobati dengan obat tanaman hias. Dan sini setelah sudah seperti ini, yang tanda sudah hidup, ini satu daun seperti ini, dan di sini hidupnya seperti ini. Mungkin kamera dekat saja untuk menjelaskan, per satu daun ataupun cacah seperti ini sudah tandanya hidup.
dan ini sudah bisa dipisahkan. Oke, ini akan saya tanam dan akarnya sudah ada juga. Jadi untuk tanaman Philodendron ini bila mana pengen cepat banyak itu dengan cacah batang seperti ini akan jadi banyak sekali. Yang ini satu daun dan ini sudah tumbuh panjang ya. Setelah sudah tumbuh panjang begini bisa kita pisahkan. Mungkin ini di depan biar agak jelas kameranya. Ini satu batang saja dan ini anaknya. Karena posisinya naruhnya di tempat teduh, jadi ini tumbuhnya lemas seperti ini. Namun bila mana di tempat panas 100% maupun di 50% ini masih berani. Di panas 50%, panas matahari itu daunnya akan kekar. Jadi tidak harus teduh sekali. Di tempat teduh bisa, namun daunnya lemes dan jarak antara ros daun itu panjang. Bila mana di tempat teduh, bila mana di ini akan pendek-pendek jaraknya. Jarak antara daun dan daun itu akan pendek-pendek kalau ditaruh di tempat panas. Jadi ya jelaskan juga tanpa daun pun satu ros bisa hidup seperti ini. Jadi ini sudah numbuh anakan. Oke, kiranya sampai di sini penjelasan dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe, share, komen, like di channel Taman Cikal Abadi biar bisa mengikuti video-video saya berikutnya serta video-video yang sudah ada mungkin bisa ditonton. Jadi silahkan subscribe dan pencet tombol notifnya biar bisa mengikuti video saya semua. Saya ucapkan terima kasih.